segala setru. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita pernah merasa bangga atau terheran-heran dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Kita berkata, kamu adalah orang yang beruntung. Kamu adalah orang yang hebat. Kamu pasti membanggakan keluargamu karena prestasi, kesuksesan yang dia miliki. Mungkin kita juga akan berkata, Paulus ini orang yang hebat. Kamu luar biasa Paulus. Ketika dia mengenal Kristus, mulai dari saat itu dia tidak berhenti memberitakan firman Tuhan, bahkan sampai dia di penjara di Roma. Itulah akhir perjalanannya, dan keseluruhan hidupnya adalah memberitakan firman Tuhan. Dia sangat luar biasa. Dan mungkin juga masih banyak orang-orang lain yang kita temukan, tokoh-tokoh di negara kita yang membuat kita takjub. Betapa hebatnya engkau, betapa luar biasanya engkau, betapa beruntungnya engkau sebagai manusia. Namun apakah memang keberuntungan itu hanya milik mereka? Apakah keberhasilan itu, hal yang luar biasa itu hanya milik Musa, Paulus, atau murid-murid Yesus? Ternyata tidak. Paulus berbicara tentang keberadaannya, bahkan keberadaan kita sebagai manusia hanya sebatas tanah liat. Tentu ini perbandingan yang sangat sederhana sekali. Mengapa Paulus mengatakan kita ini adalah tanah liat? Ternyata ini berdasarkan pengalamannya atau pengenalannya sebagai orang percaya, sebagai ciptaan Tuhan. Memang manusia itu diciptakan dari debu tanah. Manusia itu adalah karya ciptaan Allah yang begitu indah, diberikan napas kehidupan dan bisa bekerja seperti saat ini. Tanah liat itu tidak berharga. Ketika ditempatkan, diberikan kepada orang yang biasa saja, mungkin tanah liat ini akan dibuang, atau mungkin akan dibentuk sebagai mainan, atau dibentuk sebagai patung biasa saja. Tetapi ketika tanah liat diberikan kepada ahlinya, maka itu akan menjadi bejana yang berharga. Mungkin sangat-sangat mahal. Orang bisa mencari bejana terbaik, orang bisa mengoleksi bejana-bejana terbaik. Meskipun pada prinsipnya kita harus mengetahui, sebagus apapun bejana itu pasti berasal dari tanah liat. Tanah yang sama dengan patung yang dibuat tadi, tanah yang sama dengan bejana yang tidak berharga. Tetapi
yang tidak berharga itu, yaitu tanah liat, ketika dikerjakan oleh orang yang tepat, itu akan berharga. Manusia juga demikian. Manusia itu tidak diciptakan, tidak lahir ke dunia ini dengan betul-betul kesempurnaan hidup, tidak. Tetapi perjalanan hidupnya membuat hidupnya dibentuk oleh orang yang tepat, oleh Tuhan yang tepat, juru selamat yang tepat. Paulus pada awal kehidupannya bukanlah orang yang membanggakan. Dia adalah orang yang menakutkan. Tetapi ketika dia disentuh oleh juru selamat, pembentuk di hidupnya, maka dia memberikan kehidupannya hanya untuk melayani Tuhan. Sehingga seberapa hebat pun manusia saat ini di negara kita, mungkin di dunia ini, seberapa sukses dia, seberapa kaya dia, seberapa pintar dia, kita harus menyadari bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Kita diciptakan dari benda yang sama, dari tanah yang sama, tetapi dengan proses yang berbeda-beda. Apakah kita membiarkan hidup kita semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin diperbaharui oleh Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat yang terkasih, siapakah kita hari ini di hadapan Tuhan? Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang rapuh. Yang membuat kita berharga adalah harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah liat itu. Ada harta terindah dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, kami juga ditindas, kami juga dihina, kami juga difitnah, kami juga diusir. Tetapi kami tidak rapuh, tetapi kami tidak hancur, tetapi kami tidak menangis. Kami tidak tercerai-berai. Karena apa? Karena ada harta terindah dalam hidupku, dalam hidup kami, sehingga kami bisa melayani sampai pada hari ini. Hal ini menguatkan iman-iman orang Korintus bahwa ternyata bukan hanya Paulus yang bisa memiliki berkat Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Semua orang bisa. Paulus melarang manusia untuk membanggakan diri. Ini karena aku, ini kemampuanku yang kuat, ini karena kepintaranku. Dengan firman Tuhan ini Paulus mengatakan, seberapa besar pun berkat yang dimiliki, sukacita yang dimiliki oleh manusia, Paulus mau berkata, itu berasal dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itulah, ada dua gambaran, dua karakter dalam firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai manusia melihat tanah liat, atau kita melihat harta terpendam yang ada di dalamnya? Tanah liat yang rapuh atau harta berharga yang menguatkan? Ini cenderung mau mengatakan kita bisa lemah dan akan tetap lemah jika kita hanya melihat kelemahan kita. Jika kita hanya melihat bahwa kita adalah makhluk yang hina. Jika kita hanya melihat kekurangan kita, kita akan tetap menjadi orang yang lemah, bahkan tidak akan pernah berkembang. Tetapi ketika kita melihat harta terpendam yang ada dalam diri Paulus, dalam diri kita, maka kita akan berkata, aku pun bisa. Aku pun mampu. Karena aku percaya Tuhan yang akan memampukanku. Tuhan yang akan membentuk aku menjadi bejana yang berharga. Tuhan yang membentuk hidupku menjadi orang yang berguna, orang yang berharga, orang yang memberkati. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, kita di pagi hari ini tidak hanya takjub melihat orang lain, tetapi Paulus mengajak kita, biarkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang membentuk. Karena percayalah, tidak ada manusia yang datang ke dunia ini secara kebetulan. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini dengan segala kekurangan. Percayalah, di dalam semua diri manusia ada rancangan terindah, ada berkat terindah dari Tuhan. Oleh karena itulah kita akan semakin diberkati mendengarkan firman Tuhan ini. Biarkanlah hidup kita selalu diperbaharui, selalu dibentuk oleh Tuhan. Maka percayalah, kita akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur di pagi hari untuk penyertaan Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami Tuhan. Apa yang kami miliki semua adalah berkat dari Tuhan. Tuntun dan perbaharui kami selalu Tuhan, agar kiranya kami semakin mengenal-Mu, semakin berkembang bertumbuh di jalan yang benar. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.